ini umat sekutu istiqomah apapun terjadi. Nah ini alhasil alhamdulillah dugi-dugi ya pada suatu apapun ini diniati belajar. Nah sampean nggak bisa diisok wamil kan nggak bisa, tapi sampean bisa ada hak untuk belajar sehingga belajar itu dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu dipelajari. Dari mana ilmunya sholat itu? Yes, termasuk ini belajar ilmu kitab kuning, belajar takrib, belajar bajuri, belajar pakai i'ana, wahab, manhajut tolak, pokoknya seperti itu dipelajari setuju. Itu dalam rangka untuk membekali diri agar ibadah spiritual kita, ibadah mahdhah kita yang namanya sholat itu akan semakin sempurna. Maka Rasulullah sampai bolak-balik itu kita intinya supaya belajar. Kalau seandainya kita dikasih 50 waktu nggak sempat belajar, gak sempat kalau meriki air mulai meriki terus kok nyanggrek ning ngene teng kota lama aku nyanggrek ning ngene Pematang Rebah nyanggrek ning Putian salat wae sini. Gitu. Nah, makanya untuk membackup itu ayo pada belajar. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala juga menjadi apa? Kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dipelajari ilmu tentang sholawat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inti belajarnya itu agar kita semakin khusyuk, semakin takut. Maka kata Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Muwatta, yang namanya alim itu bukan banyak hafalan Qur'annya. Laisal alim bikasatir ruwah wal khufat. Tidak dikatakan orang alim yang banyak hafalannya, banyak hafal riwayatnya, dan banyak hafalan Qur'annya. Akan tetapi alim itu apa? Khusyuk. Binurul qalbi, menambah khusyuk, takut, dan takutnya itu akan terpancarlah ya cahaya dalam hati. Itu kata Imam Malik. Hadirin rahimahullah taala. Yang pertama takut. Yang kedua apa? Wal qasdu fil fakri wal ghina. Wal qasru membuat tengah-tengah. Ini penting. Kalau sekarang adalah dikampanyekan moderasi beragama. Jadi tidak wal qasdu fil fakri wal ghina, tidak terlalu fakir, tidak terkaya, tengah-tengah, sedang-sedang saja. Yang mau ngerono air muek rene ono sing kendaraane motor ya alhamdulillah, tengah-tengah. Jadi kalau kita ingin selamat dunia, pangkat kita akan naik, ini tengah-tengah. Oh, nak tengah-tengah. Al qasdu artinya makanya iktisadiyun berarti ekonomi. Wong ekonomis itu tengah-tengah, enggak terlalu boros, enggak terlalu pelit. Duwe harta, dinikmati aja hartanya tengah-tengah, ya enggak jor-joran. Ya. Wal qasdu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang itu yang dikampanyekan sama Kementerian Agama adalah bagaimana umatan wasatan, umatan yang tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu kultural, tidak terlalu lembek. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa minggu yang lalu kita ngisi seminar. Beberapa ulama tafsir mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat wasatan itu umat yang adil, umat yang nggak memihak kanan kiri. Kalau kita di Indonesia cocok sekali umat ini. Kalau di Timur Tengah antara pemerintahan dengan agamanya masih ada gap. Kalau kita di Indonesia, ulama-ulama kita termasuk pemerintahan kita duduk mengawal tuh namanya kira budaya. Maka umatan wasatan, umat yang melekat di budaya kita di Indonesia harus begitu. Kata Allah dalam Al-Quran, kemudian diambil oleh Fakhruddin Ar-Razi, umatan wasatan adalah di situ Allah akan menunjukkan bahwa tidak ada umat lain kecuali umatan Muhammad yang bisa membuat keadilan umatan wasatan. Umat-umat sebelum tak bisa. Nah, begitu. Maka kita enak di Indonesia nih. Main tahlilan yo, kemudian yo, enak.
Napa malih sampe ning simpang iya, blonjo meh foto iya, enak. Rumatan wasatan. Jangan ekstrim. Nah kalau gak ada mahasiswa dua ekstrim, jangan ekstrim. Maka al-ghulwu itu ekstrim. Ini harus diberantas. Sebab apa? Islam itu umat-umat terdahulu itu hancur sebab keekstriman. Umatnya Nabi Musa alaihissalam itu ekstrim, Yahudi namanya. Umat Nabi Isa alaihissalam, ya, Nasrani, itu ekstrim. Saking ekstrimnya dia mendewakan bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yahudi ekstrimnya apa? Ekstrimnya menganggap bahwa kitab-kitab itu telah dibakar semua dan tidak mengakui nabinya. Ekstrim. Lah umat Nabi Muhammad SAW tengah-tengah. Yo mengenal Nabi dengan sholawat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Coba diulang. Allahumma fi Rajab agama melalui pendekatan budaya. Kalau seandainya nggak ada seni, kenapa Sunan Kalijaga memakai wayang? Ya, karena itulah pendekatan yang digunakan oleh Wali Jaga, tidak merusak budaya, tapi Islam masuk melalui budayanisasi Jawa. Nah sekarang budayanisasi kontemporer, budayanisasi apa nih? Smartphone. Sekarang dakwahnya pakai semua. Kegiatan kita bisa dilihat dengan mungkin temannya mesti sekian ribu. Teman saya baru sekian saja. Dilihat, nanti kita akan post. Ini pendekatan. Ini pendekatan. Jadi Islam bisa masuk, bisa enak pakai ini budaya. Dulu pakai wayang, saya pakai HP. Ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya berpesan kepada jamaah sekalian di pengajian di Rajab kemarin, meskipun Seberida khususnya kota Belilas semakin maju, semakin terkini, bangunan-bangunan ekonomi semakin tertata rapi, tapi budaya kita tidak boleh hilang. Tidak masalah kita kenal HP, mau gonta-ganti besok tahun depan ganti lagi, tidak masalah. Tapi jenenge hadran sampai hilang, unggah-ungguh sampai hilang, yasinan sampai hilang, dumeh apa? Mentang-mentang wis zaman semakin kekini, wah itu kolot klasik, jangan. Nah, kita mutawasid. Bagaimana Rasulullah SAW yang tidak mengenal media di saat itu, namun sudah Rasulullah menerapkan apa? Mutawasid, ya. Sangat apa modern. Bismillahirrahmanirrahim. Ail mutawassutu tegese artine tengah-tengah fil ma'isyah, di dalam mencari rezeki. Iling waktu Bapak Ibu. Duhur ya sholat, asar wis ning omah. Zuhur apa nih? Maghrib ya, isya. Di tengah-tengahnya dalam ma'isyah. Indah pagi sore pergi malam pulang malam, terus itu aja, itu namanya ndak tengah-tengah, ndak kal al-qasdu, ya waksid nafsaka, ya waksid nafsaka,
Ya, waqsid nafsa artinya buatlah tengah-tengah pada dirimu sendiri, tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi alam tujawis. Bi alam tujawis gambar yen toh ora ngelewati, tidak melampaui batas fiha dalam ma'isyah al-hadda batas. Ya, al-hadda batas. Jadi jangan sampai melewati batas. Wa radiyalan ridho kana sapa man bidzalika kelan mengkono-mengkono napa namine wa bidzalika kelan mengkono-mengkono atawasu. Ridho kita. Jadi kita itu bapak ibu, misalkan bapak dikai ibu duit 50.000 ya ridho. Maka kunci moderasi ya ridho. Golek ridane pangeran. Nah, budaya ada di Bukit Meranti, ayo kita jaga terus. Kakongi memberikan uang kepada ibunya, ya udah itu aja, jaga itu. Maka seseorang jika yang dicari ridho dengan modelnya tengah-tengah atau pas-pasan, kecukupan. Allahul kafi Rabbuna wajadnal kafi likulli kafanal kafi wanimal Allahul kafi Rabbunal kafi nal kafi likulli kafi kafanal kafi wanimal kafi al-abdul. Nah itu tawasud. Jadi jangan melampaui batas. Kita bukan kayak orang-orang yang ekstrim pagi sampai pagi, jangan ya. Nah kalau dulu bagaimana? Ya dulu ma'isyahnya masih susah. Nah sekarang nggak bisa kayak dulu lagi. Wis pokoknya sampean entuk cukupan, wis anak tuh kudu pinter kabeh ya. Wal adlu dan adil firrido, adil firrido dalam waktu ridho, wal ghadab lan bendu, adil. Bagaimana ketika ridho dan bagaimana kita ghadab. Kapan waktunya marah, kapan? Ya tengah-tengah, adil. Ya, wal adil. Yang ketiga, wal adlu firrido wal ghadab. Bi ayak doba gambar yentoh bentu atau marah kono man Allah Gusti Allah wa ridho ridho zaman ridho dan ridho kono sapa takdiri Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di Bukit Meranti ini di trek kabeh, yes mungkin kita dibendu karo pengen ridho wae ridho. Marah pun kita jadi itu. Kalau seandainya Allah memberikan kita neraka, itu enggak ridhani pangeran. Bu, paham Ibu? Kalau seandainya trek sampai menjelang Ramadan, tetap kita ridhani pangeran. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus ini, waduh pangeran piye lagi. Lah sampai gitu. Oh, berarti sampai jangan seperti itu. Dalam kitab Hikam ditulis oleh Ibnu Abdul Al-Iskandari, Al-Iskandariyah. Itu ketika hamba diuji, ketika hamba posisi paling bawah, maka tetap mencari ridhonya Allah. Berarti kalau seandainya kita dijebloskan ke neraka, yang penting kita ridhani Allah. Sama ketika guru marah pada kita, golek ridhani guru, nggak masalah. Jangan terus gitu marah terus main frustasi. Pak ini murid-murid aku tak rasa modal sekali, nggak bisa begitu. Gurunya lagi marah-marah sama ini, pokoknya nggak ridhani. Nggak masalah Pak Guru mau marah saya nggak masalah. Yang penting kulit ridhoni Pak Guru. Pasti kau sayang guru, pasti. Imam Syafi'i rahimahullah punya murid namanya Al-Buwaiti. Imam Buwaiti itu dedeli rakaron, dudel. Wis pokoknya lu dudel sampai nih, diulang-ulang dibala-balani sampai Imam Syafi'i ya Gusti piye iki. Akhirnya dipanggil Al-Buwaiti ini. Buwaiti ini, nih. Mengalim iya, mengalim. Tapi kok ora iso piye iki, Pak? Yai, piye Imam? Ngene carane, sampean balik nang omah golek donga ning bapake sampean. Kula donga, sampean donga, semua doa sampai begitu. Jadi
Akhirnya dengan doanya yang dipanjatkan sama Imam Syafi'i sama orang tuanya Imam Buwaiti tadi itu menjadi barokah, menjadi apa? Manjur dungane kefutuh ngilmune. Wes sampean nak duwe bocah dedel wis gak masalah. Wis didungoni donga. Disedekahi anake ibu, sedekahi. Rajin sedekah. Karena ya bisa bab sedekah itu insya Allah kefutuh ilmu nih Allahumma amin. Sing penting golek ridane guru. Saya takut kalau mahasiswa, wahai adik mahasiswa, pilih surga atau pilih Allah Subhanahu wa taala. Pilih surga lah Pak. Nah ini sekitar. Pilih surga atau pilih neraka. Pilih surga lah Pak. Ternyata di surga ini Allah nggak ridho, tapi ridhonya Allah ke neraka. Makanya si Abu Nawas, Abu Nawas ini